Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda kelas 4 di rumah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran PAI kali ini. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan tentang sikap sopan, santun dan menghargai. Baik, kita akan belajar ke materi selanjutnya. Sebelum belajar, silakan dipersiapkan buku, paket, alat tulis dan pulpen seperti itu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar nanti dalam kita belajar oleh Allah diberi kemudahan dan diberi kemudahan dalam memahami suatu pelajaran. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, Ananda kelas 4 SD Satya Kali Baru di rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang sopan, santun dan menghargai. Sekedar merefresh atau mengulang kembali bahwasanya sopan dan santun itu adalah terdiri dari dua kata, yang artinya sopan itu adalah khusus atau lebih ditekankan pada perilaku atau perbuatan, ya. Sedangkan santun lebih ditekankan kepada perkataan. Jadi sopan dan santun itu ialah perilaku dan perkataan yang baik, ya, seperti itu. Sedangkan menghargai itu ialah dia menganggap ada atau tidak meremehkan orang lain, menganggap ada, menganggap penting orang lain dan tidak meremehkannya, ya, seperti itu. Baik, gimana kita harus menerapkan sopan santun? Di antaranya kemarin sudah kita bahas, yang kita harus menerapkan sikap sopan, santun dan menghargai di antara di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Itu artinya kita harus menerapkan sikap sopan, santun dan menghargai di setiap lingkungan, ya. Kemudian selanjutnya, manfaat apabila kita menerapkan sikap sopan, santun dan menghargai. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri, ya. Yang pertama, dihormati, disegani orang lain. Apabila kita menerapkan perilaku sopan, santun, kemudian menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua, kita dipercaya orang lain. Karena perilaku kita yang bagus, maka kita akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Setelah kita mendapatkan kepercayaan orang lain, maka yang selanjutnya, manfaat selanjutnya akan mempermudah memupuk rasa persaudaraan, sehingga banyak yang senang bergaul dengan kita, sehingga persaudaraan, hubungan terjalin bagus. Kemudian manfaat sopan santun dan menghargai orang lain bagi orang lain, apa yang mereka dapatkan? Yang pertama, dapat membina hubungan baik, ya. Yang mereka dapatkan apabila kita menerapkan sikap sopan, santun dan menghargai, yang mereka dapatkan ialah diantaranya membina dan menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka. Selain menjaga hubungan baik, kita juga menjadi contoh karena perilaku kita yang baik. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman dengan kita. Jadi itu adalah manfaat sopan, santun dan menghargai apabila kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak di rumah, selanjutnya kita akan belajar tentang jujur. Nah, jujur silakan. Jujur itu dibuka di buku paket halaman 29, ya. 29, ya. Apa artinya jujur? Jujur itu berarti berkata atau bertindak atau berperilaku sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi pengertian jujur itu ialah berkata atau bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kita apabila ditanya Bu Guru, gimana Mas, sudah dikerjakan
PR-nya. Apabila kita belum mengerjakan, ya kita bilang belum. Apabila kita belum mengerjakan dan kita bilangnya sudah, maka itu berarti tidak jujur karena perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka bisa diartikan lawan kata jujur ialah dusta. Nah, ini ialah dusta. Jadi lawan kata dari jujur ialah dusta. Pengertian dusta apa? Pengertian dusta ya tinggal lawan katanya atau dibalik dari ini, dari pengertian di atas. Berkata atau bertindak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu adalah definisi atau pengertian dari dusta. Karena lawan kata jujur adalah dusta, maka sudah otomatis. Kalau tadi jujur berkata atau bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada, kalau dusta berkata atau bertindak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu adalah pengertian dari jujur dan dusta. Atau biasa dalam bahasa Arab, dusta juga disebut jujur juga disebut dengan sidik. Nah, sidik yang artinya benar. Sedangkan dusta biasa disebut kizib. Nah, kizib yang artinya dusta. Kita tahu bahwasanya sidik ini adalah 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, di antaranya sidik, fatonah, amanah, dan tabligh, seperti itu. Kemudian kizib adalah sikap mustahil, sikap yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul, ya. Jadi sifat-sifat ini, sifat jujur ini adalah sifat yang wajib dan pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul, seperti itu. Baik, di mana kita harus menerapkan sikap jujur? Ya, tentunya kita menerapkan sikap jujur, penempatan atau penerapan sikap jujur ialah di semua tempat. Jadi bukan hanya di sekolah toh kita jujur, tapi di rumah juga harus jujur. Bukan hanya di rumah toh kita harus jujur, tapi di lingkungan tempat kita bergaul juga harus menerapkan perilaku jujur. Baik perkataan atau perbuatan harus kita terapkan ini jujur, ya. Baik, Selanjutnya, apabila kita menerapkan sikap jujur, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, ini manfaat sikap jujur. Yang pertama, manfaat jujur yang pertama, kita akan mendapat ridho Allah, ya. Mendapat ridho Allah, mendapat pahala dari Allah apabila kita selalu berkata dan berbuat jujur, mendapat pahala. Bentuk ridhonya gimana? Mungkin semua urusan kita oleh Allah akan dimudahkan, ya, seperti itu. Di antaranya mendapat pahala, mendapat ridho Allah. Kemudian yang kedua, setelah mendapat ridho Allah, maka akan membuat hati tenang. Nah, ini kalau kita menerapkan perilaku jujur, perkataan jujur, maka itu akan membuat hati kita tenang. Hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah, tidak ada rasa takut karena kita sudah berkata jujur, ya. Meskipun apa yang kita katakan itu berbuah pahit bagi kita, tapi efeknya hati kita akan tenang. Dalam hadis dikatakan, kalau kurang lebihnya qulil haqqa walau kana murran, ya. Katakan yang betul, katakan yang baik, katakan yang jujur walaupun itu murran, pahit bagi kita. Boleh jadi kita berkata jujur tapi efeknya kita akan merasakan keburukan. Contoh, kita tidak mengerjakan PR,
Kalau kita tidak mengerjakan PR, kita mengatakan yang Ustazah, saya belum mengerjakan PR. Tapi timbal baliknya kita akan dihukum atau ditambahi tugasnya karena kita tidak mengerjakan. Tapi itu nggak apa-apa, itu lebih baik daripada kita bohong tapi tidak melakukan. Kita bohong tapi kita tidak mengerjakan, akhirnya dalam hati kita tidak menjadi tenang ya, seperti itu. Kemudian setelah membuat hati kita tenang, apabila kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, akan dipercaya orang. Setelah ya, jadi kita apabila kita menerapkan perilaku jujur, pasti akan dipercaya orang lain. Sudah pasti itu otomatis. Oh, enak berteman dengan anak itu, dia orangnya jujur, gak iromakusi dan sebagainya. Jadi kita akan dipercaya orang lain. Setelah kita dipercaya orang lain, manfaat yang keempat akan memiliki banyak teman. Nah, ini setelah dipercaya otomatis akan memiliki banyak teman karena mereka merasa nyaman bergaul dengan kita ya. Jadi itu manfaat jujur tadi ada 4. Yang pertama, mendapat ridho Allah, pahala dari Allah. Yang kedua, membuat hati kita tenang meskipun yang kita katakan itu pahit bagi kita, tapi itu akan membuat hati kita tenang, tidak terhantui oleh kata-kata yang bohong. Kemudian yang ketiga, setelah hati kita tenang, kita akan dipercaya orang lain ya. Setelah dipercaya orang lain, otomatis banyak orang yang senang dan mau berteman dengan kita. Akhirnya kita memiliki banyak teman ya. Silakan dicatat yang penting, yang penting dicatat, nggak usah suruh, kalian sudah kelas 4. Sudah hapus ya? Hapus. Baik, itu adalah sekilas penjelasan dari jujur dan manfaat apabila kita berperilaku jujur, kemudian gimana kita harus menerapkan sikap jujur tersebut ya. Kemudian setelah jujur yang kita bahas, bahasan kita yang selanjutnya ialah amanah. Nah, ini amanah. Nah ya, amanah ini juga sifat wajib yang harus dimiliki oleh, yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Apa artinya amanah? Amanah artinya dapat dipercaya ya. Jadi semua Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya ya. Lawan katanya amanah, lawan katanya khianat. Nah, khianat atau artinya ingkar janji, boleh jadi ya, amanah dipercaya. Jadi pengertian amanah ini ialah sikap yang membuat kita dapat dipercaya orang lain, itu adalah amanah. Sikap yang dibuat kita dipercaya orang lain atau dapat diartikan amanah ialah dapat dipercaya ya. Jadi seperti itu. Dalam surat Al-Anfal dijelaskan ya, dasarnya ini Quran surat Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal ayat 27, silakan kalian tulis sendiri artinya nanti. Quran surat Al-Anfal ayat 27, Ustaz bacakan artinya dan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Ya, jadi itu kita oleh Allah dalam surat Al-Anfal disuruh untuk menjaga amanat atau
menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Jangan sampai kita berkhianat. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat. Janganlah kamu ingkar, khianat kepada kepercayaan yang sudah orang lain berikan kepada kita, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah macam-macam amanah. Macam-macam amanah atau titipan atau kepercayaan, macam-macam amanah. Macam-macam amanah di sini yang akan kita bahas ialah ada 3 macam, ya. Yang pertama, amanat terhadap Allah. Ya, jadi gini, ya. Amanat terhadap Allah, ya. Jadi tugas kita di dunia ini adalah menjaga amanah Allah. Apa tugas kita? Amanat kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kita menjadi hamba, ya, menjadi hamba Allah. Sudah seharusnya apabila kita menjadi hamba Allah, maka kita harus beribadah dan menyembah Allah. Gimana caranya dalam menyembah Allah? Dan kita sudah diperintahkan untuk sholat 5 waktu, sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Berikut juga yang sunnah, ya. Jadi ini menjadi hamba, jangan ditinggalkan hal-hal yang wajib, karena kita sebagai hamba, ya, sebagai makhluk Allah, maka nanti kepercayaan itu akan ditagih oleh Allah. Sudah dipercaya hidup di dunia, kemudian disuruh menyembah kepada Allah, maka besok itu akan amanah atau titipan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya, itu. Yang selanjutnya ialah khalifah. Nah, khalifah atau pemimpin di bumi, ya. Pemimpin di bumi. Jadi manusia itu, ya, manusia itu adalah khalifah, pemimpin di bumi. Pemimpin paling kecil, ya, memimpin dirinya sendiri untuk menuju kebaikan. Selanjutnya bisa diartikan memimpin keluarga, memimpin lingkungan sekitar, RT, Pak RW, kemudian kalau di sekolah menjadi ketua kelas, menjadi penanggung jawab atau kelompok belajar yang lain. Nah, seperti itu kalau di dalam lingkungan kecil. Kalau di lingkungan masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, dan sebagainya itu adalah khalifah. Jadi amanat yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjaga atau memperbaiki tugasnya pemimpin, ya, seperti itu. Jadi para pemimpin, minimal pemimpin untuk jadilah pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri, ya. Jadi setiap pemimpin ini, setiap amanah nanti akan dimintai oleh Allah pertanggung jawabannya, karena sudah oleh Allah sudah diberi amanah, ya, amanah terhadap Allah. Jadi titipan terhadap Allah, kita sudah dititipi menjadi manusia. Yang pertama menjadi hamba. Tugas hamba ialah beribadah, ya. Allah sudah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mengutus jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah. Kemudian khalifah, pemimpin di bumi, ya, memakmurkan bumi. Jangan sampai menjadi perusak bumi. Sudah ditunjuk pemimpin, tugasnya malah merusak, tidak mau memperbaiki atau mengayomi, ya, seperti itu. Jangan sampai nanti, karena semua pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena sudah diberi kedua amanah ini. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap 2 amanah ini. Yang pertama menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, ini adalah amanat terhadap Allah. Yang kedua, amanat terhadap diri sendiri. Nah, ini terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, memelihara
kelangsungan atau kebahagiaan, kesejahteraan hidup. Jadi ini bertanggung jawab atas kesejahteraan, kelangsungan, terus apa lagi? Kelangsungan dan kebahagiaan dirinya sendiri ya. Kebahagiaan dirinya sendiri. Di antaranya apa? Di antaranya ya, kepingin hidup enak, hidup baik, ya harus yang pertama di antaranya menjaga kesehatan, mencari rezeki. Biar mencari rezekinya gampang, ya mencari ilmu ya, karena ilmu ini adalah termasuk makanan akal. Apabila akal kita kenyang atau akal kita terasa, maka kita akan mudah mencari rezeki karena banyak bidang yang kita kuasai. Nggak usah bingung istilahnya mencari pekerjaan, malah kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ini amanat terhadap diri sendiri ialah bertanggung jawab atas kesejahteraan, kelangsungan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Itu nanti adalah amanat yang juga dipertanggungjawabkannya. Jangan sampai badan kita istilahnya nggak sehat karena kita nggak melaksanakan amanat yang sudah harus kita laksanakan untuk diri sendiri. Di antaranya olahraga, mencari nafkah, terus bekerja, belajar, dan itu adalah amanat yang harus kita terapkan, amanat yang harus kita penuhi untuk kebutuhan diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Seperti bekerja, berolahraga, mencari ilmu. Itu adalah tiga ini adalah aspek yang harus kita laksanakan agar kita bisa menjalankan amanat terhadap diri sendiri ini dengan baik. Terus kemudian yang ketiga, yang pertama amanat terhadap Allah, amanat terhadap diri sendiri. Yang ketiga, saya hapus karena papan tulisnya terbatas. Yang ketiga, amanat terhadap orang lain. Nah, ini juga penting, terhadap orang lain. Artinya apa? Menjaga kepercayaan yang sudah diberikan orang lain kepada kita ya. Jadi dalam mungkin di lingkungan sekolah kita sudah ditunjuk menjadi ketua kelas, maka kita harus melaksanakan amanah tersebut dengan melakukan tugas-tugas dan pokok fungsi sebagai ketua kelas. Jangan sampai kita menjadi ketua kelas perilaku kita malah nggak benar, perilaku kita kurang pantas, maka dia tidak amanah terhadap pemberi amanah atau pemberi kepercayaan. Kemudian apabila kita ditunjuk sudah dibagi jadwal piket, hari Senin siapa, hari Rabu sampai seterusnya siapa, kemudian menjaga amanatnya gimana? Ya kita laksanakan piket sesuai jadwal, jangan sampai waktunya piket kita tidak piket. Nah, itu adalah termasuk tidak menjaga amanah atau kepercayaan sudah diberikan. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, apabila nanti kalian sudah besar ditunjuk menjadi ketua RW, ketua RT, lebih-lebih kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai presiden ya, jangan sampai melupakan atau tidak menjalankan amanat atau titipan yang sudah diamanahkan, dipercayakan kepada kita ya. Kita lakukan tugas-tugas atau pokok-pokok fungsi yang sudah diamanatkan kepada kita. Jangan sampai melukai hati orang yang memberi amanah. Nanti efeknya apa? Akan tidak dipercaya ya. Jadi itu adalah amanat terhadap orang lain, menjaga kepercayaan yang sudah diberikan orang lain kepada kita ya, harus kita jaga. Kemudian setelah ketiga amanat tersebut dapat kita lakukan, maka kita akan mendapatkan manfaat ya, dari sikap amanah. Jadi apabila kita sudah berbuat amanah, diantaranya 3 macam tadi ya,
Yang pertama, manfaat yang pertama ialah dipercaya orang lain. Dipercaya orang lain. Sudah pasti ya, sudah bisa menjaga titipan, sudah bisa menjaga kepercayaan, maka sudah otomatis kepercayaan orang lain itu akan mendarat kepada kita, akan nempel kepada kita. Oh, orang itu amanah, dikasih tugas ini dilaksanakan, dikasih kepercayaan ini dilaksanakan, atau dikasih urusan, ada orang curhat, tolong jangan disampaikan ya aibku ini kepada orang lain, cukup kamu saja yang tahu. Kemudian dia menjalankan, menyimpan baik-baik aib itu, tidak membeberkan kepada orang lain. Nanti akan dipercaya oleh banyak orang. Terus kemudian yang kedua, apabila amanat macam-macam 3 amanat itu kita laksanakan, yang pertama dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah akan dimudahkan, mudah mencari pekerjaan, dimudahkan menuntut ilmu, urusannya dipermudah, karena mungkin Allah nanti bisa jadi Allah mengirim banyak bantuan atau pemikiran dari orang lain, dimudahkan oleh Allah. Begitu juga di akhirat nanti akan mudah, karena kita menjaga amanah, tidak ada pertanggungjawabannya kecil nanti. Oh ya, ini bagus, jadi pemimpin bagus, nanti nih mudah di akhirat perjalanannya ya. Terus yang ketiga, apabila kita sudah menerapkan sudah menerapkan 3 amanat tadi, maka manfaat yang selanjutnya ialah kita sudah melakukan perbuatan yang termasuk akhlak terpuji ya. Jadi malah sudah melakukan akhlak terpuji, karena amanah ini sudah termasuk akhlak terpuji. Jadi ini sudah melakukan akhlak terpuji. Ini adalah beberapa manfaat yang dapat kita petik apabila kita memiliki dan menerapkan sikap amanah. Seperti ini ya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengukur sebagaimana kalian memahami atau menyerap, mulai dari video yang kemarin sopan santun dan menghargai sampai dengan video yang ini. Maka Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab soal tersebut di kertas lembaran ya, seperti itu. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya. Kalian simak, kemudian kalian tulis. Langsung saja Ustadz didikkan ya, diketikkan. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan sopan santun. Ustadz ulangi lagi, jelaskan yang dimaksud dengan sopan santun. Jadi jawabannya sopan santun ialah seperti itu ya. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan menghargai orang lain. Jelaskan yang dimaksud dengan menghargai orang lain ya. Ini sudah Ustadz bahas di video sebelumnya, kemudian Ustadz refresh lagi tadi di awal video ya. Nomor 3, sebutkan 3 tempat di mana kita harus menerapkan sikap sopan, santun, dan menghargai. Ustadz ulangi lagi, sebutkan 3 tempat di mana kita harus menerapkan sikap sopan, santun, dan menghargai ya. Silakan, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, atau kalau kalian sudah mencatat di video sebelumnya, langsung saja dilihat catatannya. Kalau kalian nggak mencatat ya bisa dilihat lagi ya. Nomor 4, sebutkan 3 manfaat sopan, santun, dan menghargai bagi diri sendiri ya. Ulang lagi, sebutkan 3 manfaat sopan, santun, dan menghargai bagi diri sendiri ya. Apabila kita menerapkan sopan, santun, dan menghargai, manfaat bagi kita apa? Sebutkan 3 saja. Yang kelima, sebutkan 3 manfaat sopan, santun,
dan menghargai bagi orang lain. Ya, kalau tadi nomor 4 manfaat bagi diri sendiri, yang sekarang manfaatnya bagi orang lain apa? Apabila kita menerapkan sikap sopan santun dan menghargai. Ya. Nomor 6, berarti langsung nomor 6, jelaskan yang dimaksud dengan jujur. Ya, jadi Ustadz bahas tadi di video awal. Jelaskan yang dimaksud dengan jujur. Jujur ialah seperti itu ya. Yang nomor 7, jelaskan atau sebutkan di mana saja kita harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja kita harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijelaskan atau disebutkan. Ya, yang nomor 8, sebutkan 4 manfaat jujur. Sebutkan 4 manfaat jujur. Tadi sudah Ustadz jabarkan di sini. Selanjutnya yang nomor 9, sebutkan 3 macam amanah. Sebutkan 3 macam amanah ya. Yang nomor 10, sebutkan 3 manfaat amanah. Sebutkan 3 manfaat amanah. Baik, saya rasa itu saja yang harus mungkin sebagai tolak ukur seberapa jauh kalian memahami 2 video yang sudah Ustadz bagikan kepada kalian. Kemudian soal-soal ini atau tugas ini silakan jawabannya dan soalnya kalian foto, kemudian kalian kirim ke Ustadz. Nomor WA-nya masih tetap 082 334 661 544. Silahkan setelah kalian mengerjakan foto soal, foto jawaban, kirim ke nomor WA ini. Kemudian hard copy-nya bisa langsung dikumpulkan sesuai jadwalnya ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ustadz menyuruh kalian agar Ustadz bisa langsung mengoreksi hasil pekerjaan kalian tanpa harus menunggu hard copy-nya atau lembarannya nyampe ke Ustadz. Jadi nanti kalian WA-nya meminta tolong yang fokus agar diperlebar, gambarnya tidak pecah, jadi Ustadz bisa mengoreksi satu persatu ya. Jadi tidak harus menunggu lembaran kalian ngumpul di Ustadz, tidak harus ya, begitu. Baik, saya rasa itu saja yang Ustadz sampaikan ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dibuat tugas sekolah tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar materi ini bermanfaat bagi kita ya, baik dunia ataupun di akhirat. Baik, saya rasa sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.